Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya kita akan membuat sebuah website tentang PHP, CRUD PHP, terus dengan MySQL ditambah Bootstrap gitu. Nah, jadi CRUD itu singkatan dari create, read, terus update dan delete. Nah, jadi kali ini tuh kita akan ngebuat sebuah website yang untuk menginput data mahasiswa, kemudian buat menampilkan daftar mahasiswa juga yang udah diinputkan tadi. Jadi ini tuh ada NIM-nya, kemudian nama, kemudian alamatnya, kemudian program studinya. Misalnya kita ambil contoh, masukkan NIM segini, kemudian namanya misalnya Lilis, kemudian Subang alamatnya, program studinya pendidikan ilmu komputer, klik simpan. Nah, kemudian akan muncul pop-up seperti ini ya, sukses menambahkan data, klik OK. Nah, otomatis si data yang tadi dimasukkan otomatis masuk ke daftar mahasiswa ini tuh masuk ke database ya. Data ini tuh ada di database. Kemudian kita juga ada, misalnya kita udah mengisi, nah kita bisa ada tombol reset, langsung menghilangkan semuanya. Kemudian ada juga tombol edit dan delete ya. Jadi ketika kita mengedit misalnya nih yang Bar Arvin ya, klik edit, nah langsung muncul data-data dari Bar Arvin. Misalnya kita akan mengedit alamatnya menjadi Bandung, klik simpan, sukses mengupdate data ya. Nah, otomatis alamat Bar Arvin ini berubah menjadi Bandung. Kemudian bisa juga mendelete data. Misalnya kita ingin mendelete yang Bar Arvin atau Lilis lah, misalnya Lilis, klik delete, sukses delete data, otomatis akan menghilang. Oke. Kita mulai aja ya. Pertama-tama kita download dulu XAMPP-nya. Webnya itu ketik aja di Google XAMPP gitu. Nah, nanti ke web ini apagefriend.org. Nah, klik ini yang Windows atau kalian misalnya pakai Linux atau OS, klik ini download. Kalau saya di sini udah download ya. Kemudian kalian langsung install aja. Nah, nanti udah diinstal, tampilannya akan seperti ini ya, control panelnya. Nah, kalian klik, nah kan ini awalnya kayak gini nih. Kemudian kalian klik start Apache-nya, kemudian MySQL-nya juga. Kalau udah, kita lanjut buat tampilan seperti ini ya. Oh iya, kan ini pakai Bootstrap ya. Jadi kalian juga harus download Bootstrap-nya juga. Kalian udah tahu caranya gimana gitu. Kalau udah, cari Bootstrap-nya di mana. Nah, kalau saya di sini ada ya, udah ada Bootstrap-nya. Kita langsung copy aja ya. Nah, jika kalian pakai XAMPP itu, kalian ngebuat si file codingannya itu, kalian harus masuk ke folder XAMPP-nya. Itu tuh ada di C, kemudian XAMPP ini, kemudian cari htdocs nih, htdocs. Nah, kemudian buka. Nah, kemudian kalian di sini buat folder baru lah, misalnya CRUD CRUD. Udah. Nah, kemudian pastikan Bootstrap yang tadi. Oke. Kemudian kita lanjut ya ke open folder yang tadi udah dibuat nih, CRUD. Nah, jika sudah, langsung buat aja new file. Namanya index.php.
Jika udah, langsung kita buat struktur HTML-nya. Kemudian kita title-nya misalnya mahasiswa aja. Kemudian konekkan ke bootstrap-nya, link, kemudian tadi itu di CSS slash pakai yang min ini, bootstrap.min.css. Kemudian jangan lupa juga JavaScript-nya ya. Script ininya JS slash jika sudah, lanjut ya, kita buat tampilan seperti ini. Jangan lupa buka dulu filenya ya. Caranya itu kalian ketik localhost. Nah, ini tuh dashboard utama dari Exam50. Nah, ininya kalian ganti nih yang dashboard ini tuh dengan folder yang tadi dibuat, kan tadi CRUD. Enter aja. Nah, ini udah kebuka ya filenya, karena di sini masih kosong gitu, jadi nggak ada apa-apa. Yuk kita buat ininya dulu, CRUD PHP. Kita buat H1 berarti H1, copy lah tulisannya biar cepet. Nah, kita coba refresh. Nah, kita buat dia ke tengah pakai kelas text center. Kemudian lanjut ke di sini tuh Akang pakainya yang card ya. Kita cari di Bootstrap documentation, cari di sini card, cari yang mirip mana. Nah, yang ini kita copy aja ya. Bentar, rapihin dulu di sini. Oke, kita coba buka. Nah, udah ya. Kemudian oh ya lupa, kan di sini nih bisa dilihat ya, di sini berarti ada space ya, kiri kanannya sama berarti kayak kontainer. Lupa saya. Kita ketik div kelasnya container. Coba. Nah, kemudian kita rubah si background yang ini menjadi biru ya. Kan di sini warnanya biasa. Caranya itu kan ini ada header ya, kan ada fitur baca berarti di ini nih. Fitur rubah dulu backgroundnya BG strip primary. Coba lihat. Nah, kemudian kan di sini tulisannya putih ya. Ini berarti pakai text strip white. Nah, kita ganti tulisannya dengan insert mahasiswa siswa. Oke, udah ganti input data mahasiswa sama input data mahasiswa. Salah. Nah, kemudian lanjut ya ke ini,
Ini tuh saya buat pakai form ya, form. Berarti ininya kita hapus dulu yang di bagian card body. Ininya hapus. Kita buat di sini form, pakai metodenya itu post. Kenapa post? Karena kita akan mengirim data-data ini nih dari NIM, nama, alamat, program studi. Kalau pakai get nanti si value-nya itu ada di sini nih banyak, jadi nggak enak gitu ngelihatnya. Kalau pakai post kan di belakang layar. Di sini actionnya nanti aja lah actionnya. Kita jangan lupa kalau buat form pakai div ininya kelas form group. Lanjut ke apa yang pertama, NIM. Kita kasih label NIM. Kemudian input teks ya, karena NIM ya teks. Kemudian name-nya jangan lupa NIM. Lanjut ya ke nama. Kita buat nama, masukin label terus nama ininya nama, kemudian masukin inputan teks juga, input teks, terus name-nya nama. Kemudian lanjut ya ke kita lihat aja dulu ya. Berarti ini kan di sini kan beda ya. Di sini tuh si inputannya tuh malah ke kanan gitu ya, nggak kayak ini gitu kan. Ini caranya tuh pakai kelas. Jadi setiap inputan tuh kalian jangan lupa pakai kelas form control. Nah kayak gini. Ini juga jangan lupa samain. Nah pas form coba kita lihat. Nah kita lanjut ya ke alamat. Nah di alamat ini tuh kan kalau inputan biasa kan kayak gini ya. Jadi kalau si alamat ini tuh beda sendiri ya. Nih itu bisa di gini-gini nih, bisa di resize gitu si ukuran inputannya. Berarti ini bukan pakai input tapi pakai teks area. Kita kasih label dulu ya, label alamat. Input bukan lupa, teks area. Nah kayak gini. Alamat name-nya save aja dulu lah, kita coba lihat. Nah iya lupa, pakai kelas form control. Nah di sini kan kalau di sini kalau kita refresh ya kan segini ya, enak gitu kelihatannya. Kalau ini kan gede banget, kita row-nya kurangin aja 5 sama. Kemudian lanjut ke program studi ya. Nah di program studi ini tuh inputannya beda ya. Ini tuh pakainya select. Jadi kita bisa milih gitu. Milih. Kita tambahin dulu label ya. Jurusan ini ya, program studi. Gitu. Kemudian lanjut ke select. Ini select aja yang biasa. Name-nya jurusan juga. Ini ID-nya jurusan. Nah di sini tuh kita masukin option itu pilihan ya, kayak gini nih. Ini tuh option 1, ini option 2 gitu. Kita masukin pendidikan ilmu komputer. Kayak gitu ya. Kita kopas aja.
Kemudian yang bawah kita ganti hapus pendidikannya. Nah, kita coba lihat. Oh iya, lupa pakai form control kelas control. Nah, udah sama ya kan. Nih, oh mungkin ini ya kasih margin top aja lah dikit, margin top 5 3 lah. Oh bukan oh iya kata 5. Yang ini kasih juga 3. Coba lihat. Nah, oh maaf salah, terusnya jangan di sini, tapi di sini. Nah, kemudian lanjut ke nih, kita buat button ya, buat button simpan sama aset. Kita langsung aja buat di bawah form group ini. Kita buat button aja langsung. Nih ada button submit. Kita ininya misalnya simpan. Kemudian yang kedua button button reset. Ininya reset aja. Salah. Nah, ini ya tampilannya tuh belum pakai bootstrap, kita tambahin aja bootstrapnya. Sini kelas btn, karena ini simpan berarti sukses aja. Kemudian lanjut ke yang reset kelas, ininya btn, kemudian btn btn slash strip danger, karena reset jadi kayak merah. Nah, udah ya, cocok. Kemudian lanjut ya ke tampilan bawahnya ini nih. Berarti kan di sini kan sama nih ya kelihatannya, no. Berarti pakai card juga kan. Di sini pakai card. Kita kopas aja langsung lah. Nih dari sini, dari cardnya sampai sini. Ntar ini rapiin dulu biar enak kelihatan. Nah, ini kopas. Nah, kita kasih komen lah biar nggak bingung. Ini buat insert data. Ini buat display data. Oke, kita coba lihat. Nah, bersama berarti kita akan hapus ininya ya, dari card body sampai bawah. Oke, kosong ya. Kemudian lanjut, di sini tuh dia warnanya hijau, berarti ini rubah aja, berarti primernya jadi sukses. Kemudian ininya ya daftar mahasiswa ya, daftar mahasiswa Nah, lanjut ya, kita buat tabelnya. Tabel ada nomor, NIM, nama, alamat, program studi sama aksi. Kita buat tabel, kemudian tabel row, kemudian tabel header. Header ini no more, kita kopas aja biar cepet. tek NIM kemudian ini nama, terus alamat, satu lagi program studi. Oke, coba lihat.
Kemudian lanjut ke isinya, kita tr lagi, isinya berarti table td ya, table data. Misalnya kita kasih dulu contoh data ya, ini data apa namanya, data native kemarin, jadi datanya langsung di coding gitu. Kita kasih name, kemudian namanya saya aja Wiki Fahlaf, kemudian program studi pendidikan ilmu komputer. Kita coba lihat. Nah di sini tuh tampilannya tabelnya kayak gini ya, berarti kan udah nih nomornya 1 NIM, kemudian nama, alamat, program studi. Oh alamatnya lupa, TD, alamat Bandung. Nah gimana caranya biar kayak gini? Caranya itu kalian pakai kelas. Jadi di table ini tuh tambahin kelas table, kemudian table border, jadi biar ada bordernya. Kemudian satu lagi table stripped. Nah gini sama ya kan. Oh iya, kemudian kita buat ini aksi, lupa maaf, th aksi, aksi. Nah di sini tuh dia tuh berbentuk link ya, itu tuh. Ini kalau kita lihat nih, perhatikan nih di ujung sini tuh ada link nih. Oh link, berarti A kan anchor, link. Ininya nanti aja isinya kita edit gitu. Kemudian satu lagi ininya delete. Nah coba kita lihat. Nah karena ini nih kan, kalau di sini kan bentuknya sama kayak gini, berarti kan dia pakai kelas button. Tinggal tambahin aja kelas button slash, ini warnanya edit tuh kuning aja, warning berarti kan. Yang kedua itu kelas button juga, button karena dia delete, danger aja. Nah oh ya, ini tulisannya kita ganti jadi warna putih. Nah bersama ya si tampilannya. Sekarang kita akan coba buat database-nya dulu. Caranya tuh kita ke localhost / php myadmin gitu. Nah ini ya tampilannya. Cara ngebuatnya itu kita klik new, misalnya nih masukin database namanya, nama database-nya masukin mahasiswa, misalnya mahasiswa. Klik di sini nama tabelnya TB, misalnya table itu ya singkatan MHS, table mahasiswa, ininya 5. Nah kemudian di sini ya kita isi si apa namanya table headnya yang ini nih. Di sini tuh saya pakai ID mahasiswa. Nah kenapa pakai ID? Jadi buat ngebedain antara mahasiswa. Jadi ya bisa juga sih pakai NIM, cuman saya lebih enak pakai ID, soalnya kan kalau ID 1, 2, 3, 4, tapi kalau NIM kan panjang, jadi ya nggak enak gitu lah ngetiknya. Nah di sini type-nya integer ya, kemudian di sini indeksnya primary, jadi primary key gitu. Itu yang ngebedain pokoknya
si record ini tuh ngebedain dengan semua mahasiswa lah, misalnya mahasiswa 1 ID-nya 1, mahasiswa 2 ID-nya 2, nggak bakal ada mahasiswa yang ID-nya sama gitu. Kemudian ini centang ya, AI-nya. AI itu singkatan dari auto increment, jadi itu otomatis ngebuat 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ngebuat otomatis tanpa kita ketik. Kita masukin misalnya NIM, ininya integer ya kan, angka NIM itu. Kemudian namanya nih, type-nya itu varchar. Biasanya kan kalau nama kita batasin aja panjangnya 50 karakter. Kemudian alamat, ini juga varchar. Kalau alamat kan bisa panjang juga, kasih aja 255. Kemudian tadi itu program studi, jurusan lah biar enak. Ini varchar juga, misalnya 255 lah, bisa ada yang panjang. Oke, kalau udah klik save aja nih di sini. Nah, udah. Nah, ini tuh udah ngebuat database sama tabelnya ya. Nih ID mahasiswanya, terus NIM, nama, alamat, jurusan. Nah, kita coba insert data. Nih caranya itu kita pencet ini insert. Nah, di sini karena tadi dicentang ya auto incrementnya, jadi nggak usah diisi aja yang ini, yang ID mahasiswa. NIM-nya misalnya 1808083. Nama Bara misalnya, Bara Arvin. Alamat Lampung misalnya. Kemudian jurusan ilmu komputer. Klik save. Kemudian kalau kita klik browse lagi ya di tab browse ini. Nah, ini udah ada record 1, namanya Bara Arvin, NIM-nya ini, kemudian ID-nya ini. Nah, jadi ini tuh satu record disebutnya. Nah, jika udah ngebuat database-nya, kita coba untuk konekin dari PHP ini ke database. Kita buat file baru, namanya koneksi .php. Kemudian kita buka PHP. Nah, cara konekinya itu kita buat variabelnya itu yang pertama namanya misalnya server lah, sama dengan isinya itu localhost. Kenapa localhost? Karena kita masih pakai XAMPP, belum pakai web hosting gitu kan. Jadi ini cuman bisa diakses sama lokal aja gitu, nggak bisa pakai internet. Nah, kemudian kita masukin user sama dengan ininya root. Kemudian lanjut ke passwordnya, sini kosongin aja. Kemudian lanjut ke database. Sini masukin nama database yang tadi udah dibuat. Namanya itu kan tadi mahasiswa. Udah. Kalau udah, buat variabel baru, misalnya namanya koneksi. Inilah koneksi disingkat. Ketik new mysql connect. Kemudian lanjut ke masukin si ininya apa namanya variabel tadi, server, user, pass, database, titik koma. Kita coba buat if ya, jadi buat ngecek si ini tuh jalan atau enggak gitu, terkoneksi enggak sama database-nya. Misalnya jika variabel con ini tuh
berhasil, maka kita ketik echo sukses. Udah nyambung bro. Kita else nya echo putus aja. Udah, kita coba buka filenya. Kan ini tuh nama foldernya, ini nama filenya apa, koneksi, berarti kita masukin di sini koneksi.php. Nah di sini tuh ada error MySQL connect. Oh ini salah nama. Jadi ini tuh salahnya karena si fungsinya salah. Jadi seharusnya itu nggak pakai connect, tapi gini aja. Kita cobain lagi ya. Atau ininya mungkin yang salah. Kita coba lagi. Nah ini udah ya. Jadi kalian tuh harusnya tadi itu jangan pakai kutip satu ya, tapi pakai kutipnya 2. Nah ini ada tulisan nyambung bro, berarti ini tuh berhasil nyambung ke database yang tadi udah dibuat. Ini hapus aja ya karena udah nyambung juga. Kita lanjut ke buat nge-insert data. Caranya itu kita buat dulu nih. Di sini kan tadi tuh saya lewat ya yang form action. Nah action ini tuh gunanya buat apa nanti? Jadi ketika klik, misalnya kita udah nginputin semua inputan, klik simpan, nah itu otomatis bakal ngelakuin action. Action ini tuh kita masukin aja, misalnya ini mau insert data, kita buat file baru misalnya simpan.php. Nah jadi actionnya itu bakal buka file simpan.php gitu. Kita save. Nah kemudian buat file barunya yang tadi simpan.php. Nah selanjutnya itu buka dulu PHP-nya gini. Nah kita pakai include once. Ini tuh gunanya buat apa? Jadi ini tuh gunanya buat memanggil file PHP lain. Jadi kan ini tuh kan si koneksi.php ini tuh kan beda file ya. Nah ini tuh mau kita panggil di dalam file simpan gitu. Caranya itu pakai include once. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita kan kita coba, kan itu tadi itu saya pakai metodenya post. Nah itu gunanya buat apa nih? Gunanya itu buat ini nih. Jadi kita coba dulu ya, coba lihat aja ini mah. Echo print r di post nih, kemudian echo lagi. Nah kita coba run ya. Nih kita coba isi, misalnya ini 1234, namanya Lilis, alamatnya misalnya Subang kayak tadi, ininya ilmu komputer, klik simpan. Nah jadi gini ya,
ketika metodenya pakai post, jadi si inputan yang udah kalian inputan di sini otomatis dikirim langsung ke file simpan.php, karena actionnya kan tadi simpan.php, terus metodenya post, langsung dikirimin si datanya ini tuh, yang inputan ini tuh sesuai dengan yang tadi diinputkan, misalnya name-nya ini, namanya ini gitu. Kemudian lanjut ya ke kita buat si data ini tuh masukin ke dalam satu variabel. Nih variabel misalnya data name ini tuh 180 masukin ke satu variabel, misalnya variabel xname gitu. Kita lanjut ya. Jadi itu gunanya post itu, metode post. Kita lanjut ke masukin ngebuat variabelnya nih xname misalnya. Kemudian $post maksudnya, ininya indeksnya itu sesuai dengan ini nih, nim titik koma. Nah ini tuh indeks nim ini tuh dari mana sih? Nah itu tuh asalnya tuh dari name. Jadi ketika kalian ngebuat input type, kemudian ada name-nya nih, name sama dengan nim, kemudian name sama dengan nama. Nah ini tuh gunanya itu untuk ngirim data, misalnya data inputan kalian, nama variabelnya tuh name gitu, nama variabelnya itu name gitu, nama variabelnya itu nama gitu. Jadi sesuai dengan name yang kalian buat gitu. Kita lanjut ya ke variabel yang lain. X nama sama dengan post nama, kemudian lanjut ke X alamat, S post ininya alamat juga. Kemudian ini alamat ya, bebas sih sebenarnya nama variabel itu gimana kalian, cuman ini biar gampang aja lah. Jurusan ini, kemudian $post jurusan, nah kayak gitu. Kemudian kita lanjutnya ngebuat variabel baru nih, kita namain aja query misalnya. Kemudian ketik mysql query kurung, kemudian masukin ya si variabel koneksinya yang tadi udah dibuat kan. Di sini nih ada koneksi nih. Nah ini ada variabel con, kita masukin juga con, koma kutip 2, masukin si query-nya insert into tb mahasiswa, MHS kan tadi buatnya nih, tb MHS. Kemudian lanjut masukin si kolom-kolomnya. Di kolom-kolomnya yang pertama name, koma, kemudian nama, koma, kemudian alamat, koma, kemudian jurusan. Nah udah itu tuh kalian masukin query-nya itu values kurung buka kurung tutup. Nah di sini baru kalian masukin si variabel yang tadi udah dibuat, xname, kemudian x nama, kemudian x alamat, kemudian x jurusan. Kalau udah gini kita cobain aja langsung nge-input data. Kita cobain misalnya ini pada Arvin Lampung, ininya ilmu komputer simpan. Nah tampilannya tuh kayak begini ya, soalnya ini belum ditambahin lagi gitu kodiannya, cuman ngejalanin query doang. Kita coba berhasil atau enggak, kita refresh database-nya. Nah di sini tuh nambah ya, meskipun sama gitu.
tapi si ID mahasiswanya beda ya. Nah jadi ini tuh nambah yang tadi kita masukin. Misalnya kita coba lagi lah masukin nim saya misalnya Dwiki Bandung, ininya pendidikan ilmu komputer, simpan, kita refresh. Nah udah masuk juga ya. Jadi gitu caranya gimana biar kayak gini. Jadi ketika kita input apa, simpan, nah ada ini gitu. Caranya itu kita di sini kita tambahin aja if. Jadi if variabel query. Jadi jika si variabel query ini berhasil menjalankan gitu, kita buat JavaScript. Kita buat echo, kemudian script, aku masih nulis script, SCR, nah script ini hapus, jangan lupa ya ini kutip 2 script nih. Kemudian udah ngetik script ini tuh kita masukin alert. Nah yang tadi itu, nah ini tuh disebutnya alert ya, alert kurung, kita masukin kata-katanya mau apa, misalnya sukses menambahkan data, sukses menambahkan data, klik koma. Kemudian kan ini kalau ketika klik OK dia bakal balik lagi ke sini gitu, ke index PHP. Kita pakai dokumen .location kemudian ketik index.php. Kalau nggak salah gini gitu atau gini, kita coba dulu aja lah. Kita nggak salah aja ya, simpan. Ternyata salah if-nya, syntax error. Oh ini titik koma, lupa. Oh ini guys, titik komanya lupa ternyata. Kita coba refresh ya. Unexpected sukses. Mungkin ini nggak usah pakai kutip meren. Kita cobain. Atau kutip 1 coba. Nah, udah ya. Sukses menambahkan data, klik OK. Klik OK terus di sini kayaknya karena dia nggak balik tuh, kan ini nggak balik ya. Jadi pas kita klik OK karena di sini lupa pakai sama dengan. Cobain lagi gitu. Kita simpan aja langsung. Klik OK. Nah, dia balik lagi ya. Cuman di sini pasti banyak banget. Soalnya tadi kan terus di input jadi sama. Lanjut ya ke kan tadi udah beres input data, kita lanjut ke nampilin. Gimana sih cara nampilkan data dari sini ke sini? Kan kalau ini kan masih datanya di coding langsung kan. Kalau caranya itu kan kalau kayak gini kan langsung gitu ya. Caranya itu kita buat nah jadi di index PHP kita bikin koneksi, bukan bikin koneksi tapi nge-include lagi lah si koneksi ini kayak tadi ini, include once
kemudian koneksi .php. Nah udah gitu tuh kita buat query lagi. Jadi query sama dengan MySQL, terus query di sini masukin, jangan lupa yang tadi koma, kemudian si query-nya karena kita mau menampilkan berarti select bintang from, terus nama tabelnya apa, TB mahasiswa. Udah gini tuh kita lanjut ke di sini nih ya, kan kita tuh bakal ngulang-ngulang ini kan, ngulang-ngulang si data ini. Otomatis kita di sini buat while kurung, buat variabel baru namanya row sama dengan MySQL fetch gitu, terus array. Kemudian di sini masukin query yang tadi, query. Nah gini, titik. Oh iya ini lupa, karena ini tuh PHP ya, jadi kita pakai PHP dulu. Ini. Nah, kemudian di sininya, oh ya lupa, kita tambahin juga buat variabel buat nomor 1. Nah di sini langsung aja kita masukin echo nomor tadi, no plus, jangan lupa tutup. Kemudian lanjut ke nim, echo kan di sini tuh kita while. Kenapa while pakainya nggak for? Karena kita nggak tahu bahwa si data ini tuh berapa gitu ujungnya. Kan kalau pakai for harus tahu gitu ujungnya tuh berapa, si datanya tuh berjumlah berapa. Tapi kalau while itu kan dia bakal terus-terusan sampai habis gitu, terus-terusan ngulang sampai habis. Jadi di sini pakai while. Kemudian lanjut cara manggilnya itu kan ini udah dibuat ya. Jadi si query ini tuh, jadi data hasil tadi ya, kan tadi select berarti kan ngambil data ke si variabel ini. Kemudian variabel ini tuh dirubah menjadi array gitu. Jadi kita cukup gini aja, row, karena ini row ya, si variabelnya row. Kemudian masukin indeksnya, karena ini nim, masukkan aja nim gitu. Kita lanjut ke semuanya gitu. Ini nama, berarti ini nama. Kemudian ini alamat, ini alamat. Kemudian ini jurusan, ini jurusan gitu. Kita, oh ya jangan lupa kalian kan ini while, berarti harus diberhentiin juga dong si while-nya. Caranya itu buka dulu PHP-nya, and while. Kenapa pakai and while? Karena di sini saya pakai titik 2 gitu, bukan pakai kurung kurawa. Kalau kurung kurawa ya pasti di sininya kurung kurawa juga. Kita coba refresh. Nah di sini udah ke itu ya, apa namanya, ke tampil gitu si data-datanya, cuman masih acak-acakan. Kenapa masih acak-acakan? Dikarenakan oh iya, saya malah while td table data bukan table row. Harusnya kan tiap satu mahasiswa satu row gitu. Jadi si while ini tuh kita naikin ke atas nih di sini.
ininya juga kita turunin ke bawah. Kita coba lagi ya. Boom. Nah, udah beres. Ini udah sama yang di database. Kalau kita coba input lagi, misalnya Galih Cimahi, ininya yang mau komputer simpan, otomatis ada gitu tuh, Galih Cimahi. Kemudian lanjut ya ke aksi ini nih, ada edit sama delete. Gimana sih caranya? Kan kalau di sini nih, ketika kita mencet edit, tek, otomatis dia bakal sesuai dengan yang kita pencet gitu, editnya di mana. Misalnya edit di Bara Arvin, otomatis si data-data Bara Arvin keluar. Nah, kita coba buat namanya file baru itu tuh. Kemudian kita coba buat dulu ya. Namanya misalnya update.php. Buka PHP biasa. Oh iya, langsung aja ya copyin sebenarnya. Soalnya kan ini tuh tampilannya sama. Ini tampilannya sama tuh, nge-refresh tampilannya sama, cuman di sini tuh ada bedanya. Kita kopas aja ya. Kemudian oh ya, karena di sini tuh, nah ini nih, yang link update-nya itu link edit, maksudnya kita tambahin update.php. Jadi ketika pencet otomatis ke update PHP. Nah, kan di sini belum ada kayak tadi gitu datanya. Caranya tuh ini nih, kalian tuh pakai metode get. Kan tadi pakai post ya, sekarang pakai get nih. Perhatikan misalnya di ujung bawah ini nih, ujung bawah kiri bawah ini nih yang udah jadi. Ketika si mouse ada di edit nih ada tulisan edit.php, kan itu nama filenya ya yang akan dituju. Langsung tanda tanya, terus ID sama dengan 8. Ketika kita ke bawah, ID sama dengan 9 nih, dia tuh bakal sesuai dengan ID si edit ini tuh. Gimana caranya? Kan kalau ini nih belum ada nih, jadi ketika pencet otomatis ID-nya yang mana aja gitu. Kita coba caranya itu gini, kalian cukup menambahkan tanda tanya, kemudian masukin ID-nya. Jadi gini, PHP echo, kemudian masukin row, terus indeksnya tuh ID mahasiswa gitu. Kita cobain. Oh mungkin bukan ini, soalnya saya ini masih di update PHP, sedangkan tadi kan malah edit terus di PHP, indeks PHP, seharusnya gini. Nah, cocok. No, kalau kita perhatikan ya di kiri bawah ya, no, udah sama kan, jadi udah sesuai ID gitu si editnya. Nah kemudian kalau kita pencet cetak, otomatis ininya tuh ada ID si webnya, bukan web, apa sih namanya tuh, linknya. Nah si ID ini tuh bisa kita olah sebenarnya. Caranya itu kan ini tuh udah ngebuka ini ya, update.php. Kita buat variabelnya, misalnya variabel baru, misalnya ID mahasiswa lah, mahasiswa sama dengan get, nah gitu, ininya ID. Nah karena udah diketahui ID-nya, jadi kita cukup gini aja nih, kita buat dulu lagi query MySQLi nah di sini
select bintang from sama TB mahasiswa, cuman ada bedanya nih. Oh ini nama variabelnya maaf ya, bedain sama yang di atas. Where, nah ada where-nya ini tuh, where id MHS sama dengan id MHS. Nah ini, jadi di mana ID mahasiswanya itu sesuai dengan ID mahasiswa gitu. Jadi kita udah punya data sesuai dengan ID gitu. Kemudian kita masukin si data itu ke inputan. Caranya itu kita cukup nambahin value di setiap inputan. Value sama dengan ini berarti PHP echo query 2, masukin indeksnya apa, karena ini gitu. Kita copyin biar cepet ya. Ini nama, kemudian ini text area juga. Oh enggak, kalau text area ya kalian tuh di sini masukinnya. Nah gitu. Ini alamat. Oh ini lupa, jangan pakai value di text area tuh. Jadi langsung nampilin aja alamatnya gitu. Nah kemudian di select ini tuh beda caranya tuh. Jadi pakai if. Oh ya PHP dulu lupa. Jadi if ketika data query 2 indeksnya jurusan sama dengan ini. Oh ya lupa ini. Nah, jadi ketika si data jurusan ini tuh hasilnya ini, maka echo di luar echo selected sama dengan selected. Gini kita copyin aja ya, langsung ini ganti jadi ini. Oke. Kita refresh line 36 katanya unexpected. Mana kayaknya ini sih, jadi sini tuh harusnya gini. Nah kita coba lagi ya. Mungkin di ini ya. Oh iya ini echo-nya. Jadi echo ini tuh harus pakai kutip 1. Kita coba lagi ya. Mana sih? Refresh. Nah. Bentar. Apa ya, mungkin bentar kita cek dulu. Oh iya mungkin ini. Jadi ketika kita udah ngambil data, kita rubah dulu. Maaf. Jadi rubah ke array
si query. Nah, udah sesuai ya. Nih kalau kita misalnya berarfin edit. Nah, oh ya, maaf. Kalau ini kan masih belum yang di update belum diituin. Apa namanya? Si linknya. Kita kopas dulu linknya ini. Bawah nih. Nah, save, kita refresh, kita coba berarfin. Nah, udah ya. Kemudian oh iya, ini masih salah di sininya. Jadi ketika berarfinnya dipencet kan harusnya ilmu komputer, tapi malah pendidikan ilmu komputer. Itu tuh karena mungkin di sini. Oh iya, mungkin nih. Jadi ketika selected harusnya select. Nah, bukan selected. Aing typo, aduh. Refresh. Nah, udah ya. Cocok. Ini Lilis kan pendidikan ilmu komputer. Kita refresh pendidikan ilmu komputer juga. Kita coba oh iya, buat update. Otomatis kan kita harus si formnya ganti dulu buat edit.php misalnya. Metodenya post udah, misalnya ininya ganti jadi update. Oke, udah. Kita buat file baru edit.php. Udah cocok. Terus kita copyin aja yang simpan. Nih gini, biar cepet. Udah, lanjut. Kan ini variabelnya masih sama. Kemudian oh iya, lupa, karena ini ngedit berdasarkan ID, otomatis kalian harus masukin variabel ID itu tuh ke dalam form. Jadi ini masukin input cuman hidden, jadi nggak kelihatan. Name-nya ID, value-nya value sama dengan masukin ID-nya. Ini aja biar cepet. Ini ID mahasiswa. Nah, terus kita kesini tampung ID, buat variabel baru ID post ID bukan sih, tadi itu ID mahasiswa, ID ya namanya. Kita ketik koma, udah. Terus nah ininya ganti, query-nya kita hapus, kita buat baru update into update nama table, kalau nggak salah table MHS, kemudian set, kalau nggak salah set. Nah ini tuh nama kolomnya dulu nih, nama kolomnya nim sama dengan masukin ininya apa namanya variabelnya xnim. Nah gini, koma, kita kopas biar cepat. Kemudian ini nama, kemudian ini alamat, kemudian ini jurusan juga jurusan. Nah udah cocok, ininya ganti sukses mengupdate data. Kita coba guys, yang Lilis ganti jadi Bandung misalnya, update. Ternyata itu gagal. Kenapa gagal? Mungkin dikarenakan apa ya,
bentar kita baca ini benar. Oh ini kalau di ujung udah nggak pakai koma. Oh iya, kemudian jangan lupa masukin where, lupa maaf. ID MHS sama dengan ID. Nah gini, jadi ini tuh bakal nge-update di mana ID mahasiswanya itu sesuai dengan ID gitu. Kita cobain ya, kita edit lagi yang Lilis nih, kan Lilis tadi. Nah ini ganti sama Bandung, kita klik update. Nah sukses mengupdate data, klik OK. Kita coba lihat nih, Lilis jadi Bandung. Kita coba lainnya yang Ihsan misalnya, ganti namanya jadi Ihsan Bedan. Ini update, sukses. Kita coba lihat jadi Ihsan Bedan. Oke, simpan udah, edit udah, tinggal delete ya. Delete juga sama sebenarnya kayak update, jadi pakai metode get tadi gitu, pakai ID. Kita coba ya. mana kita ke indeks. Nah ininya samain ID. Oh iya, kemudian kalian buat juga delete.php buat file baru. Nih gini, sama gitu. Jangan lupa yang ini juga yang update ya. Nih udah, kemudian kita buat file baru delete.php. Kita samain aja sama yang edit. Nah di sini tuh kita cuman butuh ID ya kalau ngedelete gitu itu. Jadi nih kan tadi udah diedit. Nah kalau kita perhatikan di kiri bawah udah sesuai dengan ID delete-nya tuh. Kita coba jadi si query-nya itu yang beda sama update tuh. Jadi cuman gini doang nih sebenarnya. Delete nama tabelnya apa? Tabel. Kemudian where, dimana ID mahasiswanya sama dengan ID gitu. Ini ganti sukses, delete. Kita coba ya. Kita akan hapus yang Ihsan Bedan. Index.id. Oh ternyata ini karena ini post harusnya get. Nah gini guys, huruf gede bener get. Nah gitu, soalnya kan ini tuh metodenya get gitu. Kalau ada di sini, kalau ada di link gitu di websitenya. Kita coba refresh lagi ya. Kita mau hapus ke si Ihsan Bedan. Salah. Ini mungkin tabel from kalau nggak salah. Coba lagi ya. Ihsan Bedan kita hapus. Nah sukses delete data. Kita coba lihat. Nah hilang kan, delete lagi hilang. Mungkin gini ya, CRUD PHP ditambah MySQL gitu ya, gini gitu. Tampilannya ya biasa aja lah. Yang penting kan ini mah lebih ke backend ya kalau PHP ini. Jadi gitu guys tutorialnya. Maaf ya jika ada salah-salah dari Akang tentang tutorial ini, atau kelamaan atau bikin ngantuk atau gimana. Mungkin sekian ya dari Akang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.